teman-teman, kenalin, aku Kalista Rafa Salsabila. Aku adalah mahasiswa semester 3 jurusan pendidikan non-formal. Di video ini, aku akan membahas salah satu kebijakan publik yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu tentang program makan bergizi gratis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi sosial. Namun, lebih dari sekedar tugas, aku ingin mengajak kalian semua untuk melihat kebijakan ini secara lebih kritis dan lebih rasional. Sekarang, coba bayangkan, seorang anak datang ke sekolah bukan dengan semangat belajar, tapi dengan perut kosong. Lalu, negara hadir dan seolah berkata, "Tenang, kami siapkan makan bergizi gratis." Kedengarannya ideal, bahkan heroik, tapi pertanyaannya, apakah program makan bergizi gratis ini adalah solusi jangka panjang untuk masalah gizi dan pendidikan yang ada di Indonesia, atau justru ini adalah kebijakan populis yang belum siap secara pelaksanaan? Di video ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk melihat program makan bergizi gratis ini secara lebih kritis, bukan untuk menolak, tapi untuk menguji apakah kebijakan ini kuat secara data, adil secara pelaksanaan, dan efektif secara sosial. Menurutku, program makan bergizi gratis adalah kebijakan yang baik secara niat, namun masih kurang dalam kesiapan pelaksanaan dan berisiko tidak efektif jika dijalankan tanpa perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan juga komunikasi publik yang jujur. Dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu diterjemahkan di lapangan, bagaimana masyarakat memahaminya, dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Disinilah komunikasi sosial berperan penting. Cara pemerintah membingkai program ini akan menentukan apakah publik akan percaya dan mendukung, atau justru ragu dan kritis. Masalah gizi anak di Indonesia sudah lama menjadi perhatian. Kita sering mendengar istilah stunting, anak kurang gizi, dan juga anak kekurangan zat besi pada anak usia sekolah. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kemampuan belajar dan juga perkembangan mental anak. Kedatangan anak di sekolah dengan kondisi lapar, kemampuan konsentrasinya tentu saja akan menurun. Ia menjadi cepat lelah, tidak bisa menyerap pelajaran dengan maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dari sinilah program makan bergizi gratis muncul sebagai solusi. Negara ingin memastikan bahwa setiap anak, terutama anak sekolah, mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka siap belajar. Secara konsep, ini adalah ide yang sangat mulia. Namun, kebijakan publik tidak bisa dinilai hanya dengan dari niat baiknya. Kita perlu melihat apakah solusi ini benar-benar menjawab akar masalah atau hanya menutup sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih kompleks. Masuk ke tahap implementasi, disinilah tantangan terbesar program makan bergizi gratis itu muncul. Tantangan yang pertama adalah anggaran. Program ini membutuhkan dana yang sangat besar karena mencakup jutaan siswa di seluruh Indonesia. Tanpa perhitungan yang matang, anggaran berpotensi membebani keuangan negara. Tantangan yang kedua ada distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Menyediakan makanan bergizi dengan kualitas yang sama di kota besar dan di daerah terpencil tentu bukanlah perkara yang mudah. Jika distribusi tidak dikelola dengan baik, kualitas makanan bisa menurun, bahkan tidak layak konsumsi. Hal ini justru bisa menimbulkan masalah baru seperti pemborosan dan ketidakpuasan masyarakat. Tantangan yang ketiga adalah ketepatan sasaran. Tidak semua anak memiliki kondisi gizi yang sama. Ada anak yang sangat membutuhkan intervensi gizi, ada pula yang sebenarnya sudah tercukupi. Jika semua diperlakukan sama, maka kebijakan ini berpotensi tidak efektif. Selain itu, perlu dipertanyakan juga soal keberlanjutan. Apakah program ini dirancang untuk jangka panjang dengan evaluasi berkala atau hanya menjadi program besar yang tanpa tujuan dan arah yang jelas? Untuk memahami bagaimana program makan bergizi gratis diterima oleh publik, kita bisa menggunakan teori framing dalam komunikasi sosial. Teori ini menjelaskan
bahwa cara suatu isu disajikan akan memengaruhi cara masyarakat memaknainya. Pemerintah memakai program ini sebagai simbol kepedulian negara terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Frame ini sangat kuat karena menyentuh emosi masyarakat. Anak lapar selalu menjadi simbol yang efektif dalam komunikasi publik. Namun, framing yang terlalu positif tanpa diimbangi keterbukaan data justru bisa menimbulkan kecurigaan. Ketika realita di lapangan tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan, kepercayaan publik tentu juga bisa menurun. Selain framing, kita juga bisa melihat penggunaan retorika persuasif, khususnya pendekatan emosional. Emosi memang penting, tetapi dalam kebijakan publik, emosi juga harus berjalan seiring dengan logika dan juga bukti ilmiah. Jika program makan bergizi gratis tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat luas, bukan hanya soal pemborosan anggaran, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika suatu program sosial itu gagal, publik cenderung menjadi skeptis terhadap program-program berikutnya. Ini sangatlah berbahaya, karena kebijakan sosial membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat agar bisa berhasil. Sebaliknya, jika program ini dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan berbasis evaluasi, maka dampaknya bisa sangat positif. Program ini bisa menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masa depan generasi muda di Indonesia. Program makan bergizi gratis bukan kebijakan yang salah, tapi kebijakan ini tidak boleh berhenti pada niat baik dan slogan populis. Ia harus dikawal secara kritis oleh publik. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, peran kita bukan hanya menerima kebijakan, tetapi juga mengkritisi dan mengawalnya. Kita berhak bertanya, apakah kebijakan ini adil, apakah tepat sasaran, dan apakah benar-benar menjawab masalah gizi anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika program makan bergizi gratis ini dilanjutkan dan dengan perbaikannya besar-besaran, atau kalian justru melihat alternatif kebijakan yang lebih efektif, karena kebijakan publik yang sehat selalu lahir dari diskusi yang kritis dan terbuka. Sekian video dari saya. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena sudah menonton.